Selamat berjumpa kembali di kanal Kutunggu di Pojok Ngasem, sebuah kanal podcast yang mencoba untuk memperbincangkan seputar permasalahan yang ada di sekitar kita dalam obrolan santai. Kota Gede adalah sebuah kota lama yang terletak di Yogyakarta bagian selatan yang secara administratif terletak di kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Sebagai kota kuno bekas ibu kota, the Old Capital City, Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1532 Masehi. Dalam sejarah Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan pada tahun 1577 Masehi bermula dari hutan bekas Kerajaan Mataram Inu yang dihadiahkan oleh Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang, kemudian berkembang menjadi desa kecil dan di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati ing Aloga Panatagama. Desa ini berkembang pesat dan tumbuh menjadi Kerajaan Mataram Islam. Ketika berdiri sebagai ibu kota Mataram Islam, Kota Gede masih merupakan wilayah Kerajaan Pajang. Melalui proses panjang dengan berbagai pergolakan, Mataram menjadi kerajaan yang mampu menggantikan dominasi kekuasaan Kerajaan Pajang. Dalam perkembangannya, ibu kota Mataram mengalami perpindahan dari Kota Gede ke Kertopleret, kemudian pindah lagi ke Kartasura dan akhirnya menetap di Surakarta. Namun demikian tidak seperti Kerto dan Pleret, Kota Gede justru masih menyisakan tinggalan arkeologis yang jauh lebih bermakna yang masih terjaga keberadaannya. Hingga kini diantaranya Masjid Agung Kota Gede atau masjid tertua di Yogyakarta, makam para pendiri Kerajaan Mataram Islam, pasar tradisional tertua, rumah-rumah tradisional dengan arsitektur khas, reruntuhan benteng, jagan atau parit, kedaton, batu kilang atau watu kilang yang merupakan dampar atau singgasana Raja pertama Panembahan Senopati, dan toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dahulu. Panembahan Senopati membangun ibu kota kerajaan dengan menggunakan konsep tata kota caturgatra yang terdiri dari 4 unsur, yakni keraton, masjid, alun-alun, dan pasar di Kota Gede. Kota Gede dibangun di antara 2 aliran sungai di sisi sebelah timur, Sungai Manggisan, dan barat Sungai Gajah Wong. Kota Gede juga dilengkapi dengan benteng dalam atau cepuri yang mengelilingi kedaton dan benteng luar atau baluarti yang mengelilingi wilayah kota seluas kurang lebih 200 hektar. Sisi luar kedua benteng ini juga dilengkapi dengan parit pertahanan yang lebar seperti sungai. Tidak hanya terkenal dengan julukan The Old Capital City dan kota makam para raja, namun Kota Gede juga terkenal dengan julukan Jewelry of Jogja. Hal ini dikarenakan penduduk yang tinggal di Kota Gede banyak yang bermata pencaharian sebagai pengrajin perak, emas, intan, tembaga batik, tenun, pandai besi secara turun-temurun sejak zaman Mataram Islam. Bagaimana dinamika masyarakat Kota Gede sepanjang waktu, pasang surut Kota Gede dalam politik ekonomi yang terjadi, bagaimana warga masyarakat Kota Gede bergerak mewarisi nilai-nilai budaya, bagaimana kisah tentang masyarakat Kalang, dan bagaimana upaya masyarakat Kota Gede menatap masa depan. Simak obrolan berikut sampai selesai bersama Peggy, Kutunggu di Pojok Ngasem. Studio podcast Kutunggu di Pojok Ngasem kali ini mengundang Bapak Haris Zuber, figur tokoh dengan beragam aktivitas mulai budayawan, penulis dengan konsentrasi filsafat, etika, seni, dan kebudayaan, dan terkini menjadi seniman perupa yang baru saja memamerkan karya-karyanya di Museum Kota Gede Intro Living Museum. Hingga tahun 2017 tercatat sebagai dosen Fakultas Filsafat UGM serta menjadi Ketua Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta sejak 2003 hingga 2020. Bersama Darwis Hudori dan Siti Waringah tahun 1989, Haris berdiskusi untuk menginisiasi berdirinya Pusat Studi Dokumentasi Kota Gede atau Pusdok yang saat ini telah menjadi Yayasan Pusat Studi Dokumentasi dan Pengembangan Budaya Kota Gede dengan aktivitas mengumpulkan segala informasi yang menyangkut dokumen, foto kebudayaannya, sejarah industrinya, rumah warisan, melakukan konservasi terhadap lingkungan sosial budaya,
menurut arus sejarahnya dan arsitektur tradisionalnya, serta mengorganisir kelompok untuk melakukan pengembangan kegiatan budaya. Selamat datang di studio podcast Kutunggu di Pojok Ngasem, Pak Haris. Selamat sore Mbak Uci. Ya, terima kasih Pak Terima Haris. kasih diundang ke Pojok Ngasem. Apa kabar Pak Haris? Masih melukis setelah nanti pameran? Sehat dan masih insya Allah melukisnya bahkan dari sejak anak-anak sebetulnya. Oh gitu. Gambarnya. Iya. Nah kemudian melukis dewasa itu melukis. Sudah berapa kali pameran Pak Haris? Kalau pameran sebetulnya sering, beberapa kali tapi bareng-bareng. Kebetulan ini ada kesempatan untuk pameran sendiri karena ada momentum yang diperingati, dan akhirnya dengan bantuan teman-teman, dukungan banyak teman dari Kota Gede, teman-teman sahabat dan sebagainya, juga fasilitasi dari Bundo Kabudayaan dengan meminjamkan yang sekarang menjadi Museum Intro Living Museum Kota Gede, ya terus kemudian pameran. Oh iya. Sampai besok tanggal 6 Agustus. Pak Haris ini adalah tokoh di Kota Gede. Nah, Kota Gede sebagai the old capital city, bisa diceritakan Pak bagaimana sejarahnya? Iya, sebetulnya kalau saat ini kan Kota Gede itu termasuk salah satu dari 6 kawasan cagar budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Ada keraton yang kemudian sekarang dikembangkan, diwacanakan juga kawasan cagar budaya, namanya filosofi, sumbu filosofi Jogja. Ini Malioboro, kemudian keraton, tapi kemudian juga dari Krapyak ya, dari Krapyak sampai ke Tugu Jogja, itu menjadi satu kesatuan kawasan cagar budaya. Kemudian juga Kota Baru, kemudian Pakualaman, kemudian Kota Gede, dan juga Imogiri. Jadi Kota Gede merupakan salah satu kawasan cagar budaya di DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Dan menjadi kawasan cagar budaya ini karena ya sejarahnya yang cukup panjang, karena bagaimanapun juga kan asal usul Keraton Mataram Islam ini kan sebetulnya berawal dari Kota Gede di pertengahan abad ke-16 yang dibangun oleh Panembahan Senopati dan Pemanahan yang kemudian mendirikan Kerajaan Mataram. Jadi walaupun kemudian pada masa Raja ketiga Sultan Agung memindahkan ibu kota ke Pleret, Kerto, kemudian Kartosuro, dan kemudian ada perjanjian Giyanti, tapi Kota Gede tetap bertahan sebagai satu kawasan yang memiliki beberapa potensi sosiokultural yang lebih lengkap dibandingkan kawasan cagar budaya yang lain, karena di situ ada potensi sejarahnya, kemudian ada potensi lingkungan dan arsitekturnya, potensi kerajinan dan kuliner yang merupakan kemahiran tradisional, kemudian potensi gerakan-gerakan sosial, kemudian ada potensi kesenian. Sehingga waktu itu pernah saya katakan bahwa orang kan sering mengenal Kota Gede itu sebagai Silver City, dengan kota perak saja. Saya mengatakan enggak, tidak hanya Silver City, tapi juga the old capital city of Java. Ya, bagaimana bisa Pak kemudian dari Kota Gede pindah ke Kartopleret, latar belakangnya seperti apa? Saya tidak tahu persis, tapi di Jawa, mungkin juga di tradisi Jawa kan ada yang namanya pulung itu. Barangkali Sultan Agung menganggap ada pulung baru di tempat yang lain, kemudian memindahkan ke Kerto. Kerto itu sebetulnya juga tidak terlalu jauh dari Kota Gede ke arah selatan, barangkali hanya sekitar 7 atau 8 kilometer, kemudian pindah ke Pleret. Dan itu tidak lama sesungguhnya, sampai 2-3 generasi, sampai Amangkurat II. Dan konsentrasi Sultan Agung sebetulnya juga kan melawan Belanda ke Batavia.
Dan kemudian akhirnya Amangkurat II juga memindahkan ibu kota dari Pleret ke Kartosuro. Sampai kemudian Pakubuwono II di tahun 1755 ada perjanjian Giyanti yang kemudian memecah kerajaan Mataram itu menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Jadi Jogja itu sendiri merupakan pecahan dari kerajaan Mataram, dan Mangkubumi kemudian bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono pertama kan di tahun 1756, 7 Oktober 1756, yang kemudian itu menjadi penanda berdirinya kota Yogyakarta. Dan penanda Dies Natalis Universitas Widya Mataram. Oh iya, iya 7 Oktober. 7 Oktober juga. Iya. Nanti akan ulang tahun sebentar lagi. Iya. Ya, apa istimewanya Kota Gede Pak untuk sampai hari ini? Ya, saya kira kawasan cagar budaya itu kan satu kawasan yang memiliki sejarah yang cukup panjang ya. Dan pada umumnya kawasan cagar budaya itu dipilih karena ada satu misalnya keunikan, satu hal yang bisa menjadi penanda sejarah, bisa kita pakai sebagai satu pelajaran untuk kebudayaan pada umumnya, tetapi juga memiliki keunikan-keunikan atau kekhasan yang lain. Dan disebut kawasan itu karena tidak hanya berupa bangunan, tetapi ya kawasan di mana di situ ada bentang wilayah yang diisi oleh aktivitas manusia. Nah, Kota Gede itu sendiri saya katakan tadi cukup unik, bahkan saya katakan cukup istimewa karena ia mengandung potensi-potensi sosiokultural yang cukup lengkap. Yang pertama, Kota Gede sendiri kan merupakan satu bekas ibu kota kerajaan Mataram, sehingga sebetulnya tata ruang kotanya pun itu masih bisa dilacak walaupun ada dinamika, ada perubahan, seperti di mana letak alun-alun, walaupun sekarang sudah jadi permukiman itu masih bisa dilacak. Kemudian keraton masih bisa kita lihat walaupun sekarang menjadi kampung dalam. Terus sebelah alun-alun ada masjid, kemudian di sebelah timur laut alun-alun ada pasar, dan itu masih bisa dilacak. Dan walaupun misalnya keraton sudah punah, tinggal singgasana dan bagian yang kemudian menjadi makam Hestorenggo, tapi masjid dengan kompleks di sekitarnya termasuk makam pendiri Mataram, pasar itu masih bisa kita lihat masih dalam posisi yang, jadi ada keunikan dalam tata ruang yang masih bisa dilacak sebagai peta sejarah. Kemudian yang kedua juga Kota Gede itu memiliki lingkungan arsitektur yang cukup unik, lingkungan kotanya dan arsitekturnya yang cukup unik. Ada arsitektur Hindu, Jawa, ada arsitektur Jawa Islam, bahkan di kemudian hari kita melihat ada tinggalan-tinggalan dengan arsitektur Indis, campuran Eropa dengan tata ruang Jawa dan sebagainya. Kemudian ada potensi kuliner dan kerajinan yang merupakan kemahiran masyarakat setempat. Ada gerakan-gerakan sosial. Kalau kita lihat di Kota Gede juga melahirkan tokoh-tokoh yang tidak hanya berskala lokal, bahkan berskala nasional. Kita di Kota Gede itu lahir juga Sultan Agung sebagai pahlawan nasional. Kemudian Abdul Kahar Muzakir yang di tahun 45 menjadi anggota BPUPKI yang kemudian juga menjadi pahlawan nasional. Menteri Agama pertama juga lahir di Kota Gede. Jadi sebagai kawasan cagar budaya, belum itu kesenian dan sebagainya. Sebagai kawasan cagar budaya, saya melihat Kota Gede itu lengkap. Gitu. Jadi saya melihat ya bukan karena lahir di Kota Gede, hidup di Kota Gede, tapi ya itu realitas objektif, faktual yang bisa kita lihat.
Ya, baik Pak. Konsep tata kota catur gatra ini adalah konsep untuk pembangunan kota gede. Ini sebenarnya konsep tentang apa sih Pak? Ya sebetulnya itu kan pemilahan bentang wilayah, dan saya pikir juga punya makna simbolik. Catur gatra itu kan posisi yang terpilah tapi tetapi juga terhubung. Keraton itu menjadi simbolisasi dari pusat pemerintahan. Alun-alun sebagai ruang publik. Kemudian di sebelah alun-alun itu ada masjid sebagai pusat spiritual, pusat rohani. Kemudian ekonomi disimbolkan dengan pasar. Jadi keraton, alun-alun, masjid dan pasar itu adalah catur gatra yang memang menjadi satu tata ruang kota yang sifatnya pakem atau baku. Ada rencana untuk melakukan revitalisasi karena yang dari catur gatra tadi alun-alunnya tampaknya hilang ya Pak. Ya. Alun-alun sudah menjadi permukiman. Ya, apa enggak direvitalisasi? Revitalisasi dalam pengertian mengembalikan seperti semula itu saya pikir itu sudah tidak mungkin. Tetapi saya pikir ya semestinya apa yang disebut dengan pelestarian itu adalah membangun kesadaran masyarakat itu sendiri. Membangun kesadaran bahwa mereka tinggal di satu wilayah yang di mana ada sejarah itu sebagai ruang publik yang namanya. Ketika masyarakat sadar bahwa mereka tinggal di atas alun-alun yang itu bisa direfungsi untuk direvitalisasi gitu ya. Ada kemungkinan mereka mau dipindahkan Pak? Ya saya kira malah saya tidak memiliki niat untuk berpikir demikian. Sebab bagaimanapun juga itu kan bagian dari sebuah dinamika. Bukan berarti kemudian kita harus mengembalikan semua itu seperti aslinya, sebab bagaimanapun juga kan peristiwa berpindahnya ibu kota itu kan bagian dari keniscayaan yang tidak bisa kita elakkan. Dan kalau ada para penghuni baru yang kemudian membangun rumah di situ, itu kan, dan itu saya pikir sampai sekarang pun misalnya terjadi hal-hal seperti itu, seperti di sebagai kawasan kota lama itu kan kota gede juga dikelilingi apa yang disebut dengan jagat atau parit pelindung kota. Sekarang pun misalnya parit pelindung kota itu sebagian juga sudah menjadi permukiman. Jadi saya kira bukan harus mengembalikan seperti semula, tetapi saya kira bagian dari pelestarian itu adalah juga membangun kesadaran, tetapi tentu saja itu juga merupakan sesuatu yang harus kita hadapi sebagai bagian dari dinamika. Ya, baik Pak. Di Kota Gede ada masyarakat Kalang. Ya. Bisa diceritakan ceritanya gimana? Iya, masyarakat Kalang itu sendiri kan merupakan salah satu komunitas yang hidup di Kota Gede. Asal usulnya sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah Majapahit. Majapahit runtuh, kemudian muncul Demak, kemudian disusul Pajang kemudian disusul Mataram. Di situ kan ada abdi dalam Kalang. Abdi dalam Kalang itu adalah abdi dalam yang memang memiliki keahlian di bidang perkayuan, di bidang arsitektur, bangunan dan sebagainya. Nah, Kalang menjadi satu fenomenal, satu kelompok komunitas yang cukup fenomenal di Kota Gede karena mungkin ya berbagai macam faktor. Yang pertama legenda Kalang itu sendiri kan hidup. Seperti misalnya salah satu abdi dalam Kalang itu kan kemudian menyukai atau berpacaran dengan keluarga keraton, keluarga keraton. Namanya kebetulan Joko Sono. Nah, akhirnya malah selingkuh dengan salah satu
selir Sultan Agung itu kisahnya begitu, dan ini malah akhirnya dikucilkan kan. Oh, dasar Sono itu kan dalam bahasa Jawa kuno artinya anjing gitu. Sono, jadi ya itu legenda yang hidup, sehingga kemudian ada mitos bahwa orang Kalang itu ya karena keturunan Joko Sono itu punya buntut. Tapi kemudian di akhir abad 19, di awal abad 20 kan beberapa komunitas di Kota Gede itu ada Kalang, ada kelompok santri, ada kelompok abangan, itu kan diberi semacam hak monopoli oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, Kalang itu kemudian diberi hak monopoli untuk pegadaian, kemudian berlian, candu, ada yang batik, ada yang mori untuk batik, ada yang berlian dan sebagainya. Akhirnya muncul kelompok-kelompok saudagar kaya di Kota Gede. Nah, Kalang kemudian karena kekayaannya itu membangun rumah-rumah besar yang kemudian juga sampai sekarang kita masih bisa mengenal kemewahannya, keindahannya, kemegahannya dan sebagainya. Jadi itulah yang kemudian menjadikan Kalang itu menjadi sangat terkenal. Apalagi di masa-masa sebelumnya Kalang itu kan juga Hindu, punya tradisi-tradisi yang walaupun kemudian tidak lagi menjadi Hindu. Sampai hari ini komunitas atau kelompok mana yang paling dominan, Pak? Ya sebetulnya tidak ada yang dominan, sebab ya itulah yang saya sebut sebagai bagian dari dinamika itu sendiri. Tapi di masa-masa awal paruh kedua abad ke-20, jadi 1920 kemudian sampai 1930 itu kan Kota Gede terkenal sebagai kota terkaya di Jawa Tengah, Selatan gitu. Dan pada masa itu terbangun rumah-rumah besar, rumah-rumah mewah. Salah satunya yang sekarang dipakai sebagai living museum Kota Gede di Tegal Gendu. Dan juga sebetulnya dari komunitas lain, terutama komunitas santri itu dikirimnya anak-anak saudagar itu untuk bersekolah di luar negeri. Jadi komunitas santri itu menunjukkan kekayaannya dengan menyekolahkan anak-anak di luar negeri dengan biaya sendiri, dan pada waktu itu sudah biasa orang Kota Gede itu belajar di Mesir, kemudian ada yang di Arab Saudi, ada yang bahkan di Perancis, kemudian ada yang di negeri Belanda, seperti misalnya Rasidi Atmosudito itu kan salah satu anak saudagar Atmosudito yang bahkan menyelesaikan doktornya itu di Sorbonne, Perancis. Jadi di situ. Tapi akhirnya ya seiring waktu ya Kota Gede akhirnya juga merosot juga. Pak Haris, tadi Bapak menyampaikan tentang dasar Sono gitu. Itu kan arti seperti seolah-olah dari keturunan Sono tadi mendapatkan bullying yang luar biasa. Iya betul, karena ya Joko Sono sendiri kan sudah diberi pekerjaan kan sebagai abdi dalu, sudah kelompok itu kan sudah mendapatkan pekerjaan kok malah katakanlah mengganggu keluarga. Sampai hari ini keturunan itu pandangan masyarakat terhadap keturunan saya kira sudah berubah, sebab bagaimanapun juga kan karena kemudian membuktikan kesuksesan dan akhirnya juga yang tadinya memang eksklusif ya perkawinan endogami sekarang sudah mulai dan akhirnya juga sebetulnya kalau menurut saya sudah tidak ada lagi perbedaan khas antara Kalang dengan yang lainnya. Itu cuma bagi saya itu tinggal cerita saja yang mungkin itu bagian dari kisah-kisah yang asik diceritakan, tetapi sesungguhnya sudah tidak lagi menunjukkan evidensi objektif. Ya baik Pak Haris, Bapak bagian dari tokoh yang melahirkan Pusat Studi Dokumentasi. Bisa diceritakan Pak bagaimana awal mulanya sampai hari ini? Ya sebetulnya kan pikiran itu sudah sejak
1987, jadi masih sangat belia. Waktu itu saya bersama Darwis, Darwis Kudowi. Akhirnya ya sudah lah, kita itu kok Kota Gede itu kok banyak peneliti, ternyata juga dokumen-dokumen tentang Kota Gede itu cukup banyak. Van Mook juga cerita tentang menulis tentang Kota Gede. Terus kemudian banyak disertasi, tesis, skripsi itu juga dihasilkan dengan objek material Kota Gede. Ya dikumpulkan yuk, apalagi foto-foto orang-orang tua kita yang belajar di luar negeri. Terus kemudian juga di masa rumah-rumah di daerah lain masih gede, kita sudah punya rumah-rumah gedung yang mewah dan sebagainya. Kumpulin yuk. Akhirnya 1989 ya saya bertiga pada waktu itu sebagai representasi dari teman-teman saya, kemudian Darwis Kudowi itu arsitek, malah sekarang jadi associate professor di Universitas Le Havre Prancis. Kemudian Mbak Waringah sekarang mungkin masih jadi dosen di psikologi UGM. Kalau aja kita bikin yayasan aja. Akhirnya kita punya uang 50.000. Uang 50.000 itu juga dari Mitsuo Nakamura. Mitsuo Nakamura ke notaris waktu itu dari Seoul. Kemudian itu Januari kalau nggak salah ingat Januari 89 ya kita notariskan, dan dari Seoul nggak mau dibayar. Uang saya ketemu itu juga masih utuh. Nah, disitulah kemudian muncul gagasan saya menulis waktu itu tentang Living Museum. Jadi Kota Gede as a Cultural Living Museum of Java. Saya waktu itu nulis gaya-gaya nganggo judul bahasa Inggris, makanya muncul Kota Gede not only as a silver city but also the old capital city of Java. Ya, luar biasa. Dan Kota Gede ini juga memiliki julukan Jewelry of Java. Ceritanya gimana nih, Pak? Ya, sebetulnya semakin kesini kan juga banyak temuan-temuan ada yang bahkan yang terakhir di tahun 2020 itu kan CNN itu kan menyebut salah satu dari 13 kota terindah di Asia itu adalah Kota Gede. Ya. Di Kota Gede juga ada ini pernah 3 kali berturut-turut penyanyi keroncong Subarjo HS menjuarai bintang radio dan TV. Lagunya Terang Bulan yang terinspirasi dari nama toko yang dibangun pertama kali pada tahun 1950-an sebelum berganti HS Silver. Nah, lahir dan berkembangnya keroncong pada abad 20 sehingga Kota Gede ini identik dengan keroncong, kota keroncong. Bisa memberi gambaran seperti apa? Ya, sebetulnya kesenian-kesenian di Kota Gede itu kan sebetulnya bukan kesenian-kesenian keraton, tapi kesenian-kesenian rakyat. Nah, keroncong itu sendiri kan muncul di akhir-akhir ini. Kalau tadi disebutkan keroncong Terang Bulan itu ya, saya tidak tahu persis mana yang lebih dulu, toko Terang Bulan atau keroncong Terang Bulan. Tapi saya kira toko Terang Bulan merupakan salah satu toko milik pribumi di Malioboro. Dan semuanya juga sebetulnya kalau toko-toko milik orang Jawa di Malioboro itu sebetulnya semuanya orang Kota Gede. Ada toko Terang Bulan, Margaria, ya, terus kemudian juga Alfat dan sebagainya. Itu memang orang-orang Kota Gede. Dulu ada toko Sri Dadi, kemudian toko Juwitan, itu memang ya keluarga besar Kota Gede. Iya, ini ada pengamat musik namanya Profesor Victor Ganap yang memaparkan tentang keroncong adalah musik asli Indonesia atas dasar berbagai kajian bahwa pertama hanya ada di Indonesia. Ketika ini disampaikan seperti itu, apakah Kota Gede mau mengklaim bahwa Kota Gede adalah kota keroncong juga, Pak? Ya, kalau kota keroncong ya. Tetapi sebetulnya apa sih yang asli di dunia ini dalam hidup ini? Iya kan?
Kita nggak bisa klaim-klaiman bahwa ini asli Indonesia dan sebagainya. Sebab yang namanya kesenian kan bisa saja modifikasi, akulturasi, kemudian juga berkembang sesuai dengan bahkan selera dan sebagainya. Jadi tetapi kemungkinan keroncong itu iramanya, kemudian juga keguyubannya itu mungkin cocok dengan langgam hidup orang kita atau khususnya mungkin orang Kota Gede, dan dari segi musik memang saya melihat keroncong ini hidup di Kota Gede begitu intens, sehingga seperti yang tadi dicontohkan lahir juga Subarjo HS. Pak Haris, Bapak sebagai orang asli Kota Gede yang mungkin dari sisi dinamika sosial dan sebagainya paham betul tentang Kota Gede. Nyanyi dong Pak, keroncong sedikit. Nyanyi apa ya? Terang bulan. Saya cuma bisa nyanyi Juwita Malam. Engkau gemilang malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang, tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan dikau Juwita Malam. Luar biasa, ini ternyata Pak Haris juga penyanyi keroncong juga ini. Iya, baik Pak Haris. Iya Pak Haris, di akhir percakapan kita, apa tantangan Kota Gede saat ini dan yang akan datang? Ya sebetulnya sebagai satu kawasan cagar budaya itu kan prinsipnya harus kita rawat, kita lestarikan. Tetapi yang namanya pelestarian itu kan juga harus dimanfaatkan, dan masyarakatnya itu harus merasakan positif dari kawasan cagar budaya, sehingga pada dasarnya dinamika itu tidak bisa kita cegah, perubahan itu tidak bisa kita cegah, tetapi perubahan apapun itu semestinya berakar kuat di dalam latar belakang sosiokultural baik masyarakat maupun kawasannya, sehingga di masa-masa mendatang Kota Gede harus terawat secara prinsipial intinya, tetapi juga bisa mensejahterakan, sehingga bagaimanapun juga kawasan cagar budaya itu adalah sesuatu yang menghidupkan masyarakat, tetapi juga sebetulnya harus bisa menghidupi masyarakat itu sendiri dalam pengertian kesejahteraan baik sosial, ekonomi maupun juga lahir batin. Saya kira begitu. Di masa yang akan datang tantangan yang paling berat adalah bagaimana kita menghadapi dinamika. Baik Pak Haris, di belakang Pak Haris ini terpajang satu karya series dari seniman perupa Meus Pras. Bagaimana pembacaan Pak Haris di belakang Pak Haris? Oh, yang mana? Ini dan di belakang saya ini perupa Meus Pras. Meus Pras. Ya. Gimana Pak Haris? Ya, saya kira semua karya seni itu kan sesungguhnya adalah dia mengekspresikan estetika, ya. Dan estetika, semua keindahan itu semestinya atau semuanya bahkan itu adalah memperhalus budi. Jadi ekspresi kesenian termasuk karya Mas Pras ini saya kira adalah satu ekspresi dari estetika yang kalau kita apresiasi maka sesungguhnya seni itu adalah memperhalus budi. Sehingga penting dalam pendidikan, Universitas Widya Mataram pun sesungguhnya penting untuk mengajak pelajarnya, mahasiswanya untuk selalu mengapresiasi seni apapun. Baik Pak Haris, terima kasih banyak. Sebelum kita benar-benar mengakhiri
obrolan kita. Ada yang mau disampaikan Pak Haris untuk masyarakat Kota Gede atau masyarakat DIY yang istimewa ini? Ya, saya kira manusia baik sebagai individu, sebagai komunitas, sebagai bangsa itu kan sesungguhnya harus percaya diri, dan kepercayaan diri itu hanya bisa dibangun kalau kita memiliki jati diri. Edisi ke-24 pameran Tunggal 1 Karya merupakan solo art work exhibition presentasi karya series lukisan dari seniman News Pras berjudul Learning 2 dalam medium cat akrilik di atas kanvas berukuran 130 x 85 cm. Dalam citraan manusia ibarat sebuah perahu kertas yang mengarungi samudra kehidupan penuh dengan lika-liku permasalahan hidup yang apabila salah mengemudi bisa saja robek maupun basah kalau tenggelam. Learning 2 merupakan karya seri kedua dari perahu kertas, di mana perahu tersebut adalah si seniman sendiri yang mengalami banyak problematika, salah satunya perihal hati dan percintaan yang memberi banyak pelajaran dan membangun karakter tangguh dalam menjalani kehidupan seusainya, dan menjadikannya seperti sebuah bunga teratai yang tetap menampilkan kecantikannya sekalipun yang hidup di dalam lumpur masa lalu. Sementara pada Jasbir, dalam medium cat akrilik di atas kanvas berukuran 90 x 70 cm, pendidikan di negara ini masih belum optimal dengan tidak adanya pendidikan budi pekerti dan tidak siapnya masyarakat dengan pesatnya kemajuan teknologi. Kegagalan mengaplikasi media sosial dan kurang bijak dalam bersosial media menjadikan manusia hari ini semua ingin mendapatkan panggung, ingin diakui, ingin dilihat, ingin didengar dengan cara yang tak bijak, sehingga menciptakan manusia-manusia yang mengidap penyakit nomophobia, social climber, dan penyakit lainnya. Bila semua ingin didengar, lalu siapa yang mau mendengarkan? Bila kerabat dan sahabat tak lagi erat, pilihan terakhir adalah psikiater. Meskipun mereka hanya sebatas bekerja menjalankan profesi, mendengarkan, tak pakai hati, dan tak banyak memberi solusi selain menyodorkan resep untuk menebus obat. Maka menjadi orang yang mau mendengarkan banyak keluhan, isi hati, pikiran dari banyak orang menjadi manusia langka dan sangat melelahkan. Kedua karya lukisan tersebut saat ini sedang dipresentasikan di dinding studio Kutunggu di Pojok Ngasem Universitas Widya Mataram hingga 18 Agustus 2022. Untuk kunjungan langsung terbatas harus mematuhi protokol kesehatan yang ada serta melakukan reservasi terlebih dahulu untuk memastikan sesi waktu kunjungan yang tersedia. Silakan hubungi Biro 3 Universitas Widya Mataram. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Selorohan dalam nada bercanda tersebut diucapkan seniman kesenian Yati Pesek saat tampil di Pasar Keroncong Kota Gede 2016. Namun dalam konteks yang lain, Yati Pesek menyampaikan pesan yang serius, Jergasuki Mawobeo. Untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan manusia membutuhkan pengorbanan dan kerja keras. Pengorbanan yang bisa berupa perjuangan, biaya, waktu, pikiran, dan tenaga untuk mewujudkan kota gede dari the old capital city menuju the future city, kesejahteraan seluruh warganya. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada yang lain. Silahkan subscribe, komentar, berikan masukan, saran, ataupun kritik bila perlu. Dan jangan lupa, Kutunggu di Pojok Ngasem.